Siapa yang yakin Tuhan sertai di tahun yang baru ini, di tahun 2023, bisa lambaikan tangannya. Ya. Kalau tahun 2022 Tuhan sertai kita sampai kita ada hari ini, itu bukti penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan yang sama, bahkan mungkin lebih, akan kita lihat di tahun 2023. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saya ingin bacakan satu ayat sebelum kita mulai pagi hari ini. Boleh dibuka kalau nggak salah Mazmur Mazmur 90 Os. Mazmur 90 ayat 12. Ayat yang simpel, mungkin kita sering juga dengar. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Amin Bapak Ibu. Karena saya yakin dan percaya, mungkin kita khawatir tahun depan atau tahun yang akan berjalan ini, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi memang Tuhan bilang, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Supaya apa? Supaya kita hidup bijaksana. Supaya hati kita bijaksana. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai mengapa ayat ini mengatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari. Supaya hati kami bijaksana. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bisa lalui tahun 2022. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami ingin menatap, kami ingin masuk ke dalam tahun yang baru Tuhan. Kami ingin jalani tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang pegang setiap tangan kami Tuhan Yesus. Supaya setiap apapun musim kehidupan kami Tuhan, supaya apapun keadaan kondisi kami Tuhan Yesus, kami tetap bisa berkata Tuhan baik. Kami tetap bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, itu semua karena kehendak Tuhan. Itu semua karena rencana Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami Tuhan pagi ini, di hari pertama di tahun yang baru Tuhan Yesus, ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar kami datang dengan hati yang bersyukur, biar kami datang dengan hati yang penuh sukacita Tuhan Yesus. Dan kami datang dengan penuh pengharapan, karena kami tahu Tuhan juga menyertai kami. Tuhan menuntun setiap langkah kami Tuhan di tahun ini. Tuhan yang menggenggam erat tangan kami Tuhan. Sehingga segala apapun yang terjadi di tahun 2023, kami bisa tetap melihat pengharapan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami tetap bisa melihat kekuatan yang baru daripada Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami datang saat ini Tuhan Yesus, dengan segenap keberadaan kami, dengan segenap hati kami, membawa segenap korban syukur kami Tuhan pagi hari ini, ke dalam mezbah-Mu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami persembahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
setianya. Mari katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan, saya undang makin berdiri bersama-sama. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kekal selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali kita katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari angkat tanganmu bersyukur sama Tuhan pagi ini. Untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kau terlalu baik buat hidup kami tuh. Kau sangat baik buat hidup kami tuh. Tiara baraba tiara bosta dalam. Tiara boda bas, tiara boda bas. Tiara baraba bas, tiara bo. Tiara bas, tiara bo. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord, we thank you Lord. Yang bisa kami katakan hari ini Tuhan baik. Walaupun mungkin kondisi kami saat ini sedang tidak baik, tapi kami mau tetap berkata Tuhan baik. Kami mau teguhkan iman kami mau kuatkan hati kami Tuhan. Karena kami mau terus melihat kebaikan Tuhan. Tuhan lihat pribadi, lepas pribadi pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan yang jamah setiap pribadi, lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Boleh sambil angkat kedua tanganmu dengan ucapan syukur, katakan Tuhan selalu pegang janji-Mu Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, katakan Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan pelihara
peliharaku seumur hidupku. Bro, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjaga. Ya, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya Tuhan pelihara seumur hidupnya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu mengenyangkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersuka cita, kami mau merayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang dimuliakan. Segala pujian syukur kami hanya untuk satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa kasih salam kanan kirinya, katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bersuka cita.
utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Katakan nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud tinggikan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama. Sama-sama katakan dari utara. Dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Sama-sama dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung, sama-sama katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud Menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud Menyembah tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah tinggikan Boleh jemaat isi saja katakan Allahku dahsyat berkuasa. Bang. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat. Sekali lagi kita lompat sama-sama katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud tinggikan. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Ini sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami berjalan bersama dengan Engkau. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti
akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang. Waktu itu mulut kita penuh dengan katakan lidah kita dengan sorak-sorai. Mari lambaikan tanganmu, katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan kadang-kadang berjalan. Menangis sambil menabur benih pasti pulang berkasnya. Sama-sama katakan yang pasti pulang sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, menangis sambil boleh sekali lagi dengan imanmu katakan yang menabur pasti akan menuai dengan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti. Boleh sekali lagi sama-sama lambaikan tangan kita, katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, membawa berkas. Katakan dengan percaya pasti pulang membawa berkas. Saya katakan pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya. Kasih soal-soal yang terbaik buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siap menabur di tahun yang baru? Siap menabur di tahun yang baru? Amin. Mungkin tahun 2023 kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Sukacita kah? Kehilangan kah? Ya. Saya selalu bilang sama Rima, apa yang ada sama kita ini punya Tuhan. Termasuk saya, termasuk Rima, termasuk anak saya. Jadi sewaktu-waktu Tuhan mau ambil, ya sudah.
banyak seringkali kita merasa kita ini pemilik. Begitu Tuhan mau ambil, susahnya setengah mati. Kita harus sadar kalau kita ini cuma dipercayakan Tuhan. Suamimu, istrimu, anakmu, itu semua Tuhan percayakan. Hartamu, mobilmu, kepintaranmu, talenta, pekerjaan. Kita ini cuma dipercayakan. Tuhan bisa ambil kapanpun. Masalahnya adalah saat Tuhan ambil, bisa gak kita tetap berkata Tuhan baik? Siap gak kita? Ada di titik mana kita saat itu? Sedih pasti sedih. Marah mungkin marah, kecewa mungkin kecewa. Tapi saya baik lagi, saya bilang sama Rima, kalau sewaktu-waktu Tuhan panggil saya ini miliknya Tuhan. Begitu juga mungkin Rima. Jadi saya selalu ingatkan dia. Kita ini cuma dipercayakan Tuhan karena anugerahnya. Karena anugerahnya. Gak lebih, gak kurang. Sesuai dengan kapasitas kita. Waktu saya merenung buat tahun yang baru, Tuhan selalu kasih nyanyian, Tuhan kasih selalu lagu buat saya sebagai rema buat saya. Dan lagu ini yang Tuhan taruh di hati saya di tahun ini. Gak bicara masalah berkat, gak bicara masalah sukacita, atau gak bicara masalah sesuatu yang kelihatan. Tapi yang Tuhan minta sama saya tahun ini, lewat lagu ini, yang saya renungkan, Tuhan minta hidup saya. Ini saya belum cerita sama Rima, sama keluarga. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama Ya Allahku, Aku hendak bernyanyi bagimu selagi aku ada Tuhan. selagi ku ada. Boleh katakan dari awal, katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi aku ada Tuhan. selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. nyanyian pujian Nyanyian pujian dan pengagungan hanya untukmu Tuhan Yesus. kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis
hati kami bersuka karena Tuhan. Katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama ku ya Allahku, aku hendak bermazmur selagi kami ada Tuhan. Katakan inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Biarlah manis kau dengar, kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Buat kita sakit berdiri bersama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Katakan biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku berkarenamu. Boleh kita katakan inilah yang setiap waktu nyanyian pujian kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Tuhan manis kau dengar, dan sekali lagi ya dengan lebih sungguh katakan inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenung. Ada pesan Daniel? Setiap waktu nyanyian pujian dan pengakuan
pengagungan hanya pada Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu Tuhan. Amin. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena Kau izinkan kami masuk di tahun 2023 ini Tuhan. Dan kami Tuhan mau menggantungkan harapan kami, impian kami Tuhan. Setiap permasalahan kami percaya Tuhan yang akan berperkara. Dan Tuhan akan bukakan setiap jalan-jalan kami di tahun 2023 ini Tuhan. Tuhan, saatnya kami mau duduk diam. Kami mau dengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kami Tuhan untuk masuk di dalam tahun 2023 ini Tuhan. Biarlah kami terus bercahaya karena Engkau Tuhan menaruh cahaya-Mu di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menjadi pendengar firman dan kami siap menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Happy New Year, selamat tahun baru. Pas sekali tanggal 1 di hari Minggu kita merayakan tahun baru. Siapa yang kemarin bergadang? Ya, mungkin orangnya tidak ada di sini. Ya, banyak yang masih belum hadir, mungkin masih liburan atau masih ke bawah mimpi barbecue. Ya, kembang api masih di mana-mana. Ya, kemarin kita bersama dengan keluarga besar merayakan tahun baru, ya, itu petasan kembang api sampai hampir jam 2 masih bunyi-bunyi, ya. Jadi saking meriahnya memasuki tahun baru. Mungkin salah satunya adalah di hari yang sama PPKM dicabut mungkin, ya. Setiap orang bersuka cita. Ini menandakan ada satu jawaban dari pengharapan-pengharapan kita, ya. Dunia akan semakin baik. Ya, COVID semakin baik, tingkat infeksinya tidak tinggi sehingga WHO menetapkan dan Indonesia sudah layak untuk lepas dari PPKM. Tentunya kita tetap harus menjaga, hanya satu yang tetap kita harus jaga yaitu memakai masker. Walaupun sudah ada pelonggaran tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Amin. Puji Tuhan, kita masuk tahun 2023. Ya, satu tahun yang baru, ya. Kalau tema GBI, Sinode GBI itu menunjukkan satu tema di tahun 2023 ini, hidup berfokus pada Kristus. Dan kita menyambutnya dengan satu tema, yaitu kita harus bertumbuh di dalam satu kasih karunia. Jadi kita rindu jemaat TCC di tahun 2023 ini bertumbuh. Growing, ya, enggak bantet, enggak stagnan, tapi kita dinamis, progresif. Kristen yang progresif, Kristen yang bertumbuh, naik, dan terus naik. Amin. Bukan hanya dari materi saja, ya mungkin yang kita lihat, oh berkatnya mungkin materi, mobil 1 jadi 2, rumah 1 jadi 2, ya. Jangan istri 1 jadi 2, bukan, ya. Ya kita doanya rumah 1 jadi 2, motor 1 jadi 2. Tetapi juga pengenalan kita akan Kristus bertumbuh. Bukan hanya materi saja, berkat secara jasmani, tapi berkat rohani harus terus bertumbuh. Dan saya rindu jemaat TCC ini bertumbuh dalam keimanan dan kekristenan. Tahu lebih dalam siapakah Kristus itu. Siapakah Allah itu. Karena di dunia, di luar sana banyak sekali penyesatan terjadi. Benar ya?
Oh, di manakah Kristus? Siapakah Kristus itu? Kamu menyembah Tuhan yang diperanakan, ya, mana ada Allah yang beranak cucu, ya, beranak pinak. Nah, ini yang harus kita tampik, kita harus punya iman yang kuat, karena kalau kita bertumbuh, kita akan punya iman yang kuat. Kita bisa mampu menjawab, tidak perlu kita lawan mereka dengan jawaban-jawaban kita, tapi cukup dalam hati kita. Tidak, Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Kita harus bisa punya kekuatan seperti itu. Dan di tahun yang baru ini kita akan mendengar satu khotbah yaitu tentang New Year, New Chapter. Satu tahun yang baru, lembaran yang baru. Ya, lembaran yang baru. Saya tidak tahu bagaimana saudara melewati tahun 2022 kemarin. Mungkin ada yang melewati dengan cara, aduh nyaris aja. Untung saja lewat tahun 2022. Ibaratnya film Indiana Jones, ya, yang pintu batunya itu mau tertutup, sudah hampir tutup seperti kita kalau merayap, lalu kita masuk pintu itu. Akhirnya masuk juga tahun 2023. Dengan bersusah payah mungkin kita masuk tahun 2023. Akhirnya masuk dalam lembaran baru. Atau mungkin ada yang di tahun 2022 merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Karena ada dua resultnya. Menurut kita tahun yang baik, tahun lalu, tahun depan. Makanya kemarin kita mengambil satu judul yaitu tahun depan akan lebih baik. Kalau saudara dan saya mengalami tahun yang baik tahun 2022, tahun 2023 pasti lebih baik lagi. Karena kita bertumbuh. Kita masuk di tahun 2023 mungkin dengan bersusah payah, dengan meninggalkan banyak trauma-trauma memori atau kesulitan-kesulitan. Tapi akhirnya Tuhan mengizinkan kita masuk tahun 2023. Ini adalah satu lembaran baru, new chapter in your life. Ini satu bagian, part yang baru. Kenapa sih orang mau masuk ke dalam tahun yang baru? Kenapa orang mau memulai sesuatu yang baru? Karena pasti yang pertama adalah kita merasakan tahun yang lama itu adalah tahun yang menjenuhkan karena banyaknya masalah. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, orang yang letih dan lesuh, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka yang letih dan lesuh. Karena kita mungkin sudah merasa, Tuhan ampun, tahun 2022 cukup. Saya mau sesuatu yang baru. Yes, welcome 2023. Selamat datang di tahun 2003. Atau saudara sudah berharap sesuatu yang akan lebih baik lagi tahun 2023. 2022 seperti ini. Akhirnya masuk 2023, saya yakin tahun ini akan lebih baik. Sehingga orang pasti mau sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru. Tetapi untuk memulai sesuatu yang baru tentu tidak mudah. Benar ya saudara-saudara? Untuk kita masuk ke sesuatu yang baru tentu tidak mudah. Pasti ada tantangan-tantangan yang kita akan lewati. Yang harus kita jalani. Yang pertama tantangannya adalah hal yang lama. Untuk masuk ke hal yang baru, tantangan kita yang pertama adalah hal yang lama. Kita enggak mau lepas daripada hal yang lama. Kita masih memikirkan hal-hal yang lama. Hal yang lama apa? Dosa yang lama. Berkat yang lama. Berkat itu juga kita perlu naik kepada berkat yang baru. Kita perlu ganti dengan berkat yang baru. Karena Tuhan berkata, aku menyediakannya selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap tahun. Selalu baru. Kita hanya bersyukur, Tuhan terima kasih tahun 2022 berkat-Mu luar biasa. Saya percaya Tuhan akan berikan berkat yang baru di tahun 2022. 2023. Amin. Seperti tadi Dimas mengatakan, Tuhan setiap tahun memberikan nyanyian baru. Mazmur 40 ayat 3 coba buka. Aku akan menyanyikan, Tuhan akan memberikan nyanyian baru. Nyanyian berkat tahun 2022 sudah kita lewati. Kini saatnya kita masuk kepada nyanyian yang baru. Mazmur 40 ayat 3. Masalah yang lalu
Nyanyian masa lalu telah lewat. Tuhan akan berikan nyanyian yang baru kepada kita, di mulut kita. Karena dari nyanyian baru itu kita akan perkatakan bahwa Tuhan adalah penolongku. Mazmur 40 ayat 3, sudah menemukan? Oke, kalau belum saya baca di sini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang baru yang akan Tuhan ungkapkan, Tuhan perlihatkan buat kita di tahun 2023 ini. It is new me, saya yang baru. Kalau banyak kegagalan yang telah kita lakukan di tahun 2022, yuk just forget it, hal yang lama itu. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi hal yang lama. Yesaya 43 ayat 8, aku tidak ingat lagi hal-hal yang dahulu. Aku tidak mengingat-ingat lagi kesalahanmu. Aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Pandang ke depan, 2023, ini udah gak tahun 2022 lagi. Ya, ganti bajumu, ganti pikiranmu, ganti semangatmu. It is 2023, ini tahun 2023. Kalau kita hanya berkutat muter-muter di tahun 2022, gak bisa move on, gak bisa keluar. Mari kita tinggalkan hal yang lama. Karena Tuhan berkatnya, nyanyiannya berikan kepada kita setiap hari, setiap pagi, setiap tahun yang baru. Amin. Tadi pagi saya dengar khotbah. Tuhan kita punya kelemahan. Tuhan Yesus. Yaitu suka lupa. Lupa akan kesalahan kita. Lupa akan dosa kita. Dia mudah lupa. Tetapi di seberang sana ada si iblis yang selalu mengingat-ingatkan kita kembali dosa-dosa kita yang lama. Lu kemarin gimana? Tahun lalu gimana? Tahun sebelumnya bagaimana? Tapi Tuhan kita, dia adalah Tuhan yang setia, dia lupakan itu. Tapi kadang-kadang manusia itu ngikut siapa? Ingat-ingat apa lupain? Nah itu Pak Ferry. Kita malah sukanya nginget-ingetin. Harusnya kita melupakan. Aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Sini ada ayatnya. Aku tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahanmu dan aku tidak mengingat lagi dosa-dosamu. Jadi hal yang lama kita tinggalkan. Kita nggak bisa move on ke hal yang baru karena kita terlalu terikat kepada hal yang lama. Mungkin kesenangan-kesenangan yang lama tahun 2022. Oke, Tuhan baik buat kita tahun 2022. Itu jadi satu batu lompatan kita di tahun 2003. Happiness kita harus upgrade, naik terus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu 2022 dan saya percaya berkat yang baru akan disediakan buat saya, buat kita semua. Amin. Kenapa kita takut? Kenapa kita tidak mau hal yang baru, tantangan hal yang baru? Karena fear, karena takut melangkah. Udah dikasih warning sama pemerintah kita. Tahun depan kelihatannya gelap. Ya. Krisis ekonomi besar-besaran. Banyak orang yang kalau kata orang properti, jangan jual barang tahun ini. Jangan beli barang tahun depan, kayak tahun kemarin. Belilah barang tahun ini karena semua orang pasti butuh uang. Mereka pada lepas barang-barang. Diomongin terus kemana-mana. Ya itu terjadilah akhirnya. Orang pada ketakutan, jual-jual cepet-cepet. Dan terjadilah. Kadang-kadang ketakutan itu bukan karena memang terjadi saudara-saudara. Tapi karena overthinkingnya kita, overthinkingnya orang-orang, sehingga terjadilah
apa yang ditakuti? Benar ya? Jual emas, apalagi bahaya, pegang uang, emas akan turun, pada jual semua. Ya terjadilah. Tapi kita punya Tuhan. Tuhan bilang jangan takut. Ratapan 3 ayat mari kita buka Ratapan 3. Ayat 19 sampai 23. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Lihat, manusia itu gampang ingat-ingat masalahnya. Jiwaku tertekan. Sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan, tapi karena kita mengingat-ingat sengsara kita yang sebelumnya, jiwaku tertekan dan aku teringat dalam diriku. Tetapi ayat 21, hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. Lord God is my portion. Tuhan itu bagian kita. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat 26. Kita cenderung takut melangkah, mengingat kembali. Tapi ayat ini mengingatkan kita, God is my portion. Tuhan adalah bagianku. Aku mau berharap kepada Tuhan. Kenapa kok kita berharap sama Tuhan? Karena Tuhan kasih setianya tidak pernah hilang, saudara-saudara. Berkat, memberkati itu adalah bagiannya Tuhan, saudara. Tapi bagaimana kita, saudara? Kita nggak usah takut karena sumber berkat itu Tuhan. Kejadian 2 ayat 15, begini. Allah menciptakan segala sesuatunya baik, bukan? Iya kan? Manusia diciptakan baik. Menurut gambar dan rupanya. Hewan-hewan adalah baik. Setiap kali Tuhan menciptakan, dia bilang, adalah baik ciptaanku. Semuanya Tuhan ciptakan baik dan baik. Kejadian 2 ayat 15, aku akan menempatkan manusia itu, mengambil manusia itu masukkan ke dalam Taman Eden, ditempatkan ke dalam Taman Eden, dan manusia itu memelihara taman itu dan mengusahakan tanah itu. Lihat, ada korporasi antara Tuhan dengan manusia. Kenapa nggak Tuhan aja yang memelihara tamannya? Coba, bisa gak Tuhan memelihara tamannya? Bisa gak Tuhan memelihara? Aku akan memelihara, manusia cukup makan aja. Makan cukup kok, di situ banyak. Tapi enggak, Tuhan mau lihat apa yang kita lakukan di tahun 2023 ini. Berkat Tuhan adalah baik, setiap hari baik. Tapi what you do, apa yang engkau lakukan, Tuhan mau lihat itu. Ngapain sih Tuhan mau melihat Adam dan Hawa mengusahakan taman itu? Dia mau lihat apakah manusia ini mengusahakan dengan baik. Apakah kita mengusahakan tahun 2023 dengan baik? Pak, saya berarti harus kerja keras, Pak. Bukan karena pertolongan Tuhan. Enggak. Tuhan sudah siapkan berkatnya, tapi Tuhan mau lihat apa yang akan kita lakukan di tahun 2023 ini. Jadi jangan takut, melangkah aja, saudara. Karena Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Jalan aja, lakukan aja. Do your best and God do the rest. Tuhan sudah ciptakan berkatnya, tapi Tuhan mau lihat manusia mengusahakan taman itu. Tuhan mau lihat kita mengusahakan hidup kita. Tuhan mau lihat kita memelihara hidup kita. Itu yang mau dari Tuhan di tahun 2023 ini. Oke, kita sudah berani melangkah. Lalu apa yang kita perlukan untuk membuka lembaran baru, untuk masuk dalam tahun yang baru? Apa yang kita biasa perlukan?
saya bagi dalam hal 3 hal. Ini yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita siapkan di tahun yang baru ini. Yang pertama adalah biasanya orang untuk masuk ke tahun yang baru dia perlu lihat, apalagi kalau pakar-pakar marketing, ekonomi, dia akan lihat site 2023 site, ya. Ya, di sini ada marketing manager ya. Pasti tahu nih gimana pasarnya nanti tahun 2023. Gimana nanti market terjadi ya di tahun 2023. Pasti harus ada view-nya dulu, ada site-nya dulu, ada pandangan-pandangannya dulu. Kita perlukan itu. Kita perlukan perencanaan. Kita perlukan resolusi masuk tahun 2023. Oh, saya yang merokok tahun 2023, 2022, tahun 2023 saya tidak merokok lagi. Ayo berikan solusi itu, resolusi itu. Berani tulis resolusi itu dalam roh hati kita. Saya yang dulu dan saya yang sekarang. Kita harus buat tabelnya, dibagi. 2022 saya begini, 2023 saya begini. 2022 saya begini, 2023 saya begini. Berani nyatakan itu. Satu komitmen itu. Kita lihat view-nya. Wah gimana? Banyak orang yang lihat ramalan, bener ya? Di luar sana, enggak di sini. Ya, karena ramalan-ramalan itu dosa. Ya, karena kita tidak tahu mereka ngeramalnya pakai apa. Kalau ramal ekonomi mungkin enggak dosa kali ya, karena mereka pakai kondisi saat itu. Tapi tapi ramalan-ramalan tentang diri kita yang dibaca karena memanggil roh jahat, itu saudara sedang ada dalam dosa. Apalagi dikit lagi di tahun yang sama, di bulan yang sama ini apa? Sincia ya, Imlek. Tahun kelinci katanya. Tahun kelinci. Pasti ngeliat dulu nih. Aduh, kira-kira contekannya kira-kira tahun depan gimana ya? Wah, kaitannya bagus. Kalau bagus berarti saya harus buka usaha baru. Oh, kalau bagus berarti saya harus punya pekerjaan baru. Nah, setiap orang mau punya good side, pandangan yang lebih dahulu, pandangan yang lebih luas tentang tahun yang akan datang. Karena kalau pandangannya bagus, ya ramalannya bagus, dia akan jadi pemenang, katanya begitu. Dia bisa menguasai market. Percaya gak saudara-saudara? Pandangan yang benar ada pada Tuhan. Mazmur 32 ayat 8 boleh dibuka. Aku akan menunjukkan jalan-jalanmu. Karena ramalan itu, ya, ini kita bicara dunia ekonomi ya. Setiap jam itu bisa berubah, saudara-saudara. Keputusan-keputusan itu setiap jam bisa berubah sehingga mempengaruhi market. Who are we? Siapa kita? Yang hanya dipengaruhi oleh pikiran, pandangan-pandangan dunia. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Untuk masuk tahun 2023 yang baru, kita perlu sight, pandangan. Kita perlu advice, nasihat, benar ya? Gimana biasanya kita ke orang di luar sana, bukan biasanya ya, bukan kita ya. Di luar sana orang datang ke orang-orang pinter, gimana tahun 2023 ya. Siapa kemarin yang di TV tuh peramal-peramal itu? Kiyosi itu ya, sudah mulai meramal lagi. Siapapun lah pasti akhir tahun tuh biasanya rame saudara-saudara buat ngeramal. Tapi ramalan kita, Mazmur 32 ayat 8. Aku akan menunjukkan jalanmu dan aku akan memberi nasihat. Kan ramalan itu bisa berubah saudara-saudara. Bukan hanya ramalan loh ya. Kondisi ekonomi bisa berubah suatu saat. Ada gerakan-gerakan kesalahan ekonomi bisa pengaruh kepada apalagi negara besar seperti Amerika. Satu keputusan dari Presiden Amerika Serikat bisa membuat ekonomi dunia kacau.
begitu ringkinya dunia ini. Gampang sekali. Kita mau punya survei market seperti apapun, kalau Tuhan berkata tidak, enggak. Kalau Tuhan berkata yes, iya, iya. Pegangan kita Mazmur 32 ayat 8. Aku akan menunjukkan jalanku dan aku akan memberikan nasihat kepadamu. Dan kekuatan kita, mari kita buka ratapan Yesaya 43 ayat 19. Ini ayat yang menjadi satu kekuatan untuk kita masuk di tahun 2023. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mungkin tahun ini, tahun 2023, sebagian besar orang mengatakan ini tahun yang gelap. Tahun belantara. Tahun gurun. Tapi Tuhan kita mampu membuat sungai di padang gurun. Tuhan kita mampu membuat jalan di padang belantara. Sungai di padang belantara. Dia tetap izinkan kita masuk ke belantara itu. Kita melewati gurun itu, bukannya dihalau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau masuk ke padang gurun. Enggak. Tapi Tuhan menyediakan sungai bagi kita di padang gurun. Dan Tuhan menyediakan kita jalan di padang belantara. Jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Itu iman kita, saudara-saudara. Itu kekuatan kita. Yang kedua, selain kita butuh pandangan yang jauh, tentunya itu karena nasihat dari Tuhan. Yang kedua, kita memerlukan energi untuk masuk ke tahun 2023 ini. Betul? Kita perlu kekuatan. Mungkin 2022 yang tadi saya bilang hampir nyaris kekuatan kita udah terserap habis. Semua pikiran kita udah habis. Dompet kita, kantong kita semuanya habis untuk tahun 2022. Kita memerlukan sesuatu kekuatan yang baru. Benar gak? Dan kekuatan yang baru ada pada Tuhan kita. Dia akan recharge kita. Dia akan ngecas kita, saudara-saudara. Energi itu bisa berarti kekuatan dan juga keberanian kita masuk tahun 2023. Yesekiel 36 ayat 26, aku akan memberikan roh yang baru kepadamu. Hati yang baru dan roh yang baru. Roh itu huruf kecil, artinya adalah spirit, semangat yang baru. Kalau kita mengalami masa-masa kelam, pahit tahun 2022, Tuhan akan kasih roh yang baru, spirit yang baru. Yang udah kelihatannya pontang-panting tahun 2022, kasih kekuatan baru, energi yang baru. Yesaya 57 ayat 10 juga, tidak ada harapan, tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan harapan yang baru. Kemarin malam ya saya tulis itu, Yesaya 57 ayat 10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Mungkin 2023 perjalanan kita serasa jauh. Karena kita nggak enjoy 2022 itu. Serasa perjalanan kita jauh. Tapi kita mampu berkata, tapi kita tidak berkata, tidak ada harapan. Kita berkata, ada harapan. Kenapa? Karena kita mendapat kekuatan yang baru. Dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kalau dulu film waktu kecil ya, saya masih kecil tuh ada film Ultraman, mungkin sekarang masih ada. Itu kalau lampunya di sini nyala, kedip-kedip itu biasanya udah lemah ya, baterainya udah mau habis tuh. Ya, ini mana generasi Ultraman? Boleh angkat tangan? Ya, udah lowbat. Sama seperti itu kita
Musuh kita terlalu sulit di tahun-tahun sebelumnya. Tapi masuk 2023, energi baru. Energi baru yang Tuhan berikan. Amin. Kita lihat Daniel ya. Kalau saudara baca kitab Daniel, itu nggak pernah habis musuh-musuhnya. Nggak pernah habis cerita-ceritanya ya. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan baru. Dan dia progresif loh naik. Dari Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius, semuanya itu menggencat dia. Baik dia dan pun teman-temannya. Tapi lihat Daniel itu upgrade, naik kelas. Selalu baru. Dan naik terus. Bahkan di ujung, di akhir hidupnya, dia menjadi salah satu petinggi di Babilonia. Mungkin di tahun 2023 ini, musuhmu mungkin upgrade. Ya, masalahmu mungkin naik. Tapi engkau juga pun naik kelas, saudara-saudara. Untuk itu supaya kita tetap bisa bertahan di 2003, kita perlu power, energi. Dan kita harus nyantel sama sumber energi itu. Kita harus melekat, nempel sama sumber energi itu, yaitu Tuhan. Aku akan memberikan hati yang baru dan semangat roh yang baru. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Tapi orang-orang muda menjadi lelah dan lesuh dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena punya kekuatan dari Tuhan, mau tahun 2023 ini kita lari ataupun kita jalan, kita terus dimampukan Tuhan. Ya. Wah Pak, saya mau jalan santai aja. Kalau jalan santai aja tahun 2003, kalau kita punya masalah dan kita nggak ngandalkan Tuhan, itu pun bisa tersandung, saudara-saudara. Baik kita berjalan ataupun berlari, karena kekuatan dari Tuhan, kita seumpama katanya Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, mampu untuk berlari dan tidak menjadi lelah. Dan terakhir, apa yang dibutuhkan kita untuk masuk ke dalam tahun yang baru? Tentunya pengharapan. Tentunya hope. New hope. Kirbat baru kita isi dengan pengharapan. Kirbat yang lama kita isi dengan pengharapan baru. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Dan aku membuat jalan di padang gurun, dan membuat sungai di padang belantara. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Pengkhotbah berkatakan bahwa kalau kita makan, kita minum, kita bisa menikmati itu semua, itu karena Tuhan. Siapakah yang dapat merasakan kenikmatan di luar Dia? Gak bisa. Kalau tahun 2023 ini kita merasakan berkat dari Tuhan, kita bersyukur. Ya, nggak semuanya jelek ya, saudara-saudara. Kita merasakan, oh ya, ada yang merasakan 2022 bagus, ada yang merasakan 2023 ini bahkan juga lebih bagus lagi. Ingat bersyukur. Pengkhotbah 2 ayat 24 dan 25 mengatakan, kita makan minum bersenang-senang dalam jeripayah kita, ini pun dari Tuhan Allah. Siapakah yang dapat menikmati, dapat merasakan kenikmatan di luar Dia? Gak ada. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan. Maka untuk sebab itu kita gantungkan harapan kita hanya pada Tuhan. Ya. Dia yang akan menunjukkan jalan pada kita. Mungkin pandangan-pandangan dunia, ramalan-ramalan dunia, atau pemerintah Indonesia sekalipun gak baik di tahun 2023 ini. Tapi karena Tuhan yang menunjukkan jalan bagi kita, kita pasti berkata, yes, Tuhan baik, Tuhan penolongku. Dan Tuhan akan memberikan nasihat-nasihat yang baik buat kita. Untuk kita masuk dan menjalani tahun 2023 ini. Dan kita akan mempunyai kekuatan untuk menjalani tahun 2023 ini dengan semangat. Ya. Kita harus tinggal semangat, saudara-saudara. Orang yang exciting masuk 2023,
Dia orang yang akan menikmati tahun 2003 ini. Aduh Pak, masuk lagi tahun baru. Aduh saya nggak tahu nih masalahnya apa ya. Aduh nanti saya bisa ketemu apa, enggak. Tapi kita orang-orang Kristen yang punya kekuatan baru, yes, masuk 2023. Kalau yang nggak punya harapan, aduh 2023 lagi. Ya, tambah tua lagi, ya, tambah umur lagi, ya. Enggak, yes. Saya siap Tuhan 2023. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Para hamba-hamba Tuhan, pemain musik silakan maju ke depan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk firman yang mengingatkan kami. Tuhan, kami butuh Engkau tahun 2023. Gak ada kekuatan lain selain Engkau Tuhan. Dunia gampang bergoyah. Dunia gampang berubah. Tapi kami punya Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Oleh sebab itu kami mau menggantungkan Tuhan, pengharapan kami kepada Engkau. Di tahun 2023 ini Tuhan, kami mau rekomitmen kepadamu Tuhan. Kami membuatkan resolusi-resolusi Tuhan. Saya yang dulu bukanlah saya yang lama. Sesungguhnya yang baru sudah lama, yang lama telah berlalu. Nyatakan itu kepada Tuhan. Saya yang dulu bukanlah saya yang lama. Saya yang baru bukanlah saya yang lama. Ini adalah new me, saya yang baru. Ini adalah saya yang baru. Tuhan, terima kasih. Dan kami terima kekuatan daripadamu. Karena kami melekat kepadamu Tuhan. Kami ambil kekuatan itu. Kami terima kekuatan itu. Kami terima energi itu dari Engkau Tuhan. Kami tangkap itu. Dan kami bawa selama tahun 2023 ini. Menjadi kekuatan buat kami. Kami tidak tahu Tuhan sungai, kami tidak tahu Tuhan padang belantara, padang gurun di depan kami. Yang kami percaya Tuhan menyiapkan sungai buat kami. Yang kami percaya Tuhan menyiapkan jalan bagi kami Tuhan. Thanks God, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada
menyembah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Sebagaimana Tuhan telah memperlihatkan teladan-Mu pada kami semua Tuhan, untuk kami tetap bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan dan bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, layakkan kami agar kami dapat menerima perjamuan ini dengan cara yang pantas. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan kesempatan ini. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya, kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima perjamuan, kita angkat nyanyian kita. Bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik. Engkau Kami teramat bersyukur baik. Tuhan. Namamu besar. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau. Terima Buat pengorbananmu Tuhan. Terima Kami bersyukur. Kami bersyukur
kasih Yesus. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya mujizat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih karena haleluya, karena darah Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Boleh sekali kita angkat tangan kita tinggi, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab kemurahan Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau Tuhan, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Katakan bawa lidahku memuji. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Sekali katakan bawa lidahku memuji. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Terima kasih untuk kami dapat diperkumpulkan dengan anak-anak Tuhan dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya persekutuan dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Persekutuan dengan Engkau Tuhan ada mukjizat terjadi Tuhan. Persekutuan dengan Engkau ada perkara yang besar yang Tuhan mau perlihatkan bagi kami Tuhan. Persekutuan dengan Engkau ada berkat Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau nyatakan iman kita lewat pengakuan iman. 2, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dan dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara Islam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang-orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan pertama, menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya kenal percaya semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bawa persembahan. Mungkin bisa dilihat amplopnya ada di kursi-kursi yang tersedia. Ya. Yang ingin memberikan persembahan perpuluhan bisa menggunakan amplop yang warna hijau ya. Tulisannya warna hijau. Sudah, kalau sudah mari kita duduk kepala, kita bawa persembahan kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami harus belajar memiliki pikiran yang baru, supaya kami dapat menerima berkat yang baru Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang baru di tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus memberkati kami dan sehingga kami juga bisa menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Pastor Daniel yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai dia sebagai gembala sidang TCC Tuhan Yesus. Tuhan urapi dia lebih lagi Tuhan. Pakai dalam setiap pekerjaannya, apapun yang dilakukan Tuhan Yesus bersama Cigem Tuhan Yesus di tempat ini. Dalam usahanya, dalam pekerjaannya Tuhan Yesus Tuhan buat berhasil Bapak. Segala apapun yang dia usahakan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus sementara kami ingin bawa persembahan kami, Tuhan pakai persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberi karena kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami memberi dengan hati yang bersyukur, kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Dan kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Pastor Steven, ada pengumuman? Silakan Pak. Ya, shalom. Pengumuman yang pertama itu pada hari Rabu, ya, kembali kita mengadakan persekutuan, ya, minggu pertama seperti biasa kita doa puasa, yang puasanya itu kita mulai pada hari Selasa jam 10 malam dan kita tutup pada jam 6 sore pada hari Rabu, ya. Baru jam 7-nya kita mulai praise and worship. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diingatkan kembali kepada kita semua bahwa ibadah kita, ibadah raya Minggu itu diadakan sekali saja, ya, pada jam 10. Jadi nanti jikalau ada pembagian nanti lagi untuk ibadah yang kedua, nanti kita informasikan kembali. Jadi untuk sementara ini ibadah kita setiap hari Minggu itu diadakan sekali pada pukul 10. Nah, itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan, Pastor? Oke, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Ya, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan, keselamatan, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih mempercayakan hidup kami untuk berada di tahun yang baru, tahun 2023, yang kami percaya adalah tahun berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan karena Tuhan juga sudah bekali kami dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini, lembaran baru dalam hidup kami. Kami memulai hidup kami Tuhan dengan meninggalkan segala hal yang lama, segala kebiasaan-kebiasaan yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan hati Tuhan yang mungkin kami perbuat di tahun 2022. Kami tinggalkan semua itu Tuhan seiring dengan berakhirnya 2022 dan di tahun yang baru ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, hidup yang baru di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebagai orang percaya banyak hal yang harus kami hadapi. Banyak tantangan, masalah, kesulitan. Tapi kami percaya Tuhan pasti menopang kami. Tuhan pasti menolong kami. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Bapa yang tidak akan membiarkan kami anak-anakmu jatuh dan jatuh terus menerus. Bapa pasti mengangkat. Bapa pasti menggendong kami. Bapa pasti pelihara kami. Karena kami anak-anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun prediksi dunia ahli tentang tahun ini, kami punya Tuhan
Kami bukan percaya kepada prediksi-prediksi, kami percaya kepada Tuhan yang konsisten, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya kami, Tuhan yang punya rancangan atas hidup kami. Itulah Tuhan yang kami percaya, yang kami gantungkan seluruh hidup kami dan pengharapan kami, bahwa Tuhanlah yang kami andalkan untuk kami menjalani tahun yang baru ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu sudah membekali kami. Biar itu Tuhan menjadi dasar yang kuat untuk kami melangkah di tahun ini, Bapa. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pastor Daniel Suprianto. Tuhan, Engkau berkati, Engkau melihat Tuhan segala kesetiaannya Tuhan di dalam melayani Engkau, Tuhan. Bapak, kami berdoa Engkau semakin memberkati Pak Gembala kami, Tuhan, Pastor Daniel ini, Tuhan, di dalam segala pergumulan dia, di dalam segala apapun permohonan kerinduan-kerinduan hamba-Mu ini, Tuhan. Engkau tahu semuanya, bersama dengan istrinya, Tuhan, Ibu Verawati, Tuhan. Engkau tolong mereka berdua, Tuhan, di dalam bergumul tentang pelayanan, tentang gereja ini, Tuhan. Tuhan, taruh hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Roh Kudus tolong bantu mereka, Tuhan, untuk menyingkapkan apa maunya Tuhan dalam mengemban tugas pengembalaan di tempat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah pilih, Tuhan yang sudah memulai, pasti Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan seluruh tugas-tugas pengembalaan. Karena Tuhan yang panggil, pasti Tuhan yang akan sertai. Berkati Tuhan tugas-tugas pengembalaan Pastor Daniel dan Ibu Vera, Tuhan, sebagai Ibu Gembala. Berkati juga keluarga, Tuhan, anak-anak mereka, Tuhan, di tengah kesibukan pelayanan, kesibukan pekerjaan, ada anak-anak mereka juga, Tuhan. Engkau berkati, berikan mereka bijaksana, Tuhan, untuk tetap mengatur segala sesuatu waktu yang terbaik, Tuhan, juga buat anak-anak mereka, Tuhan. Engkau berkati dalam masa pendidikan mereka, masa depan anak-anak mereka, Tuhan. Sasa, Jason dan Jacob, Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi kedua orang tuanya dan sesama manusia, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan usaha Pastor, Tuhan. Engkau tolong, Engkau memberkati Tuhan dalam segala apapun yang direncanakan, apapun yang dikerjakan, Tuhan. Tuhan taruh hikmat, Tuhan, di dalam menjalankan bisnisnya, Tuhan. Engkau berkati semua itu, Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan segala apapun yang dikerjakan, Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yang memberi hidup melayani Tuhan. Baik hamba-Mu Tuhan sama istri, Pak Ferry juga Tuhan dengan istri, Ibu Evi juga dengan suami, Tuhan. Pak Budi juga, Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Pak Esra, Pak Yotam, Tuhan. Juga Pak Upah, Tuhan. Juga ada Pak Semi, Tuhan, di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap hati yang mau Tuhan melayani. Engkau melihat setiap kami, Tuhan. Engkau melihat, Tuhan, hidup kami semua, Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Hidup kami ada milik Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Segalanya untuk-Mu, Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau pakai kami. Mampukan kami, Tuhan. Beri kami kekuatan selalu, Tuhan. Beri kami kesehatan, Tuhan, untuk tetap Tuhan melayani Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati anak-anak kami, Tuhan. Masa depan mereka ya Bapa, di tengah pendidikan mereka, ada yang kuliah, yang bekerja, Tuhan, yang masih sekolah, Tuhan. Kau berkati anak-anak kami semua ya Bapa, sehingga mereka juga terpelihara, Tuhan, hidup mereka. Dan mereka, Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membanggakan Tuhan dan orang tua. Berkati kami semua, Tuhan, lihat keberadaan kami. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, Tuhan, hanya untuk Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk jemaat di sisi Bapa. Berkati mereka, Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka semua, Tuhan. Tuhan, Engkau semakin memberkati jemaat di sisi. Di dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau berkati. Di dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan, Engkau terus memberikan penghiburan bagi mereka. Tuhan, kami teringat untuk Ibu Novi, Tuhan, yang saat ini masih sakit, Tuhan. Kami bersepakat, Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan. Engkau jamah Ibu Novi, Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan. Sembuhkan
Sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kuatkan dia Tuhan. Pulihkan Ibu Novi Bapa dalam nama Yesus. Hiburkan Tuhan di tahun yang baru ini. Ibu Novi tetap bersyukur. Walaupun dalam keadaan yang sakit Tuhan. Tapi kami percaya ada rancangan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam keluarga Ibu Novi dan Pak Jefferson Tuhan. Kau berkati keluarga ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bekerja. Dan pasti dan sudah Tuhan sembuhkan Ibu Novi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga untuk Kio Tuhan yang hari ini ulang tahun. Tuhan berkati anakmu ini Tuhan. Di masa pertumbuhannya, sekolah minggu dan juga di sekolahnya Tuhan Engkau berkati dia Tuhan. Menjadi anak kesayangan Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, menghormati, mengasihi kedua orang tuanya, adiknya dan kakak-kakaknya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Rancangan Tuhan terjadi atas Kio dan masa depan berupa harapan Tuhan berikan untuk Kio. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tuhan imam musik yang sudah melayani hari ini Tuhan. Cingar semua Tuhan Engkau berkati Bapa. Apa yang mereka sudah berikan, apa yang sudah mereka persembahkan kepada Tuhan. Diberkatilah kiranya oleh Engkau Tuhan. Seluruh hidup mereka Bapa, pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh anak Tuhan yang sudah melayani. Guru-guru sekolah minggu, Bu Esther dan Kak Evi yang sudah melayani. Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Kesetiaan terus Tuhan berikan bagi mereka. Tim multimedia juga Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa ini Tuhan tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kota Jakarta juga Tuhan. Jakarta Barat juga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan terus ada kedamaian, kerukunan Tuhan. Ada keamanan Tuhan untuk kota ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai kami. Karena Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami. Kami mau pulang dan kami rindu. Kami menerima berkat dari Tuhan. Mari kekasih Kristus kita arahkan hati kita. Kita mau terima berkat daripadanya. Sebagaimana Tuhan telah memberkati engkau di tahun 2022. Tuhan yang sama akan memberkati engkau di tahun 2023. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah engkau. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah pelayananmu. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin.